Ayo. Baca doa, baca doa. Baca doa, kita ngambilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Heza Madinata SPM, yang saya hormati Pak Awang Hasan Tidak Laksana SPM, sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Jenal Arifin MKOM dan Ibu Ramadiani MSc MKOM PhD sebagai penguji saya. Baik, saya akan mulai menjelaskan judul penelitian saya yang berjudul membangun game simulasi best driver dengan metode Fuzzy Tsukamoto berbasis multiplatform. Kenapa saya tulis di sini multiplatform? Karena game saya itu berjalan di 3 platform, yaitu web, desktop, dan mobile. Langsung ke latar belakang. Transportasi itu adalah suatu perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, dan metode jenisnya beda macam-macam. Ada yang darat, laut, udara, mesin, tanpa mesin. Nah, transportasi ini memiliki andil yang sangat besar terhadap suatu perkembangan suatu tempat. Karena semakin cepat perputaran transportasinya, makin cepat juga perputaran uangnya kan. Nah, salah satu komponen dari transportasi itu adalah kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor itu setiap tahun itu selalu meningkat. Dan peningkatan kendaraan bermotor itu juga berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan di Indonesia. Menurut data dari BPS, di data dari BPS terakhir tahun 2013 itu kecelakaan di Indonesia itu masih cukup tinggi, masih di atas 100.000 kecelakaan dengan jumlah 26.000 orang meninggal dunia dari kecelakaan itu per tahun 2013. Nah, penyebab kecelakaan juga macam-macam. Salah satunya itu kurangnya menghargai antar pengendara, kurangnya juga pengetahuan akan pengendara tentang peraturan lalu lintas. Padahal dari kepolisian itu dan sudah punya undang-undang namanya Undang-Undang Lalu Lintas. Itu kalau sekarang yang masih berlaku itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Undang-undangnya setebal ini, banyak banget. Itu lengkap, jadi sudah diatur sebenarnya semuanya dalam undang-undang itu. Cuma kurang tersosialisasi. Jadi kita lihat masih banyak aja pengendara yang masih melanggar lalu lintas. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah media untuk melakukan sosialisasi, untuk mengajarkan kepada pengendara itu gimana sih peraturan lalu lintas gitu. Nah, salah satu jenisnya itu ada simulasi. Jadi simulasi itu punya kelebihan, dia bebas biaya, kan nggak perlu, kadang orang tunggu salah dulu, kejadian dulu baru tahu. Nah, itu kan bakal terjadi banyak kerugian material dan lain-lain. Nah, kalau dengan simulasi kita bisa lebih menekan biaya itu. Nah, dari latar belakang sudah saya jelaskan tadi rumusan masalah. Kamu sibuk-sibuk, kamu gak boleh buka-buka orang. Jelasin dulu. Kamu ngomongnya tuh agak pelan dikit, sabar. Ya, Bu. Bukannya orang, kamu ngomong sama siapa kan motor, kan ada handphone di kuliah tuh kok nggak? Iya, Bu, ini remote, Bu. Ya, ngomongnya pelan-pelan supaya temennya paham juga. Ya. Kan ujian ini. Iya, Bu. Ya. Jadi rumusan masalah dari penelitian saya ini saya rumuskan dari latar belakang tadi, bagaimana membuat sebuah simulasi yang bertujuan untuk mengajarkan atau mensosialisasikan sebuah undang-undang lalu lintas itu ke dalam sebuah game simulasi dalam bentuk game. Dari batasan masalah itu saya sebutkan pertama, game ini berbasis 3 platform, jadi di web, desktop, dan mobile. Kemudian aplikasi ini hanya simulasi, jadi nggak orang baik di simulasi belum tentu baik juga di kejadian sebenarnya gitu. Jadi hanya simulasi gitu. Kemudian simulasi juga terbatas pada kendaraan roda 4. Jadi roda 3, roda 2, roda 1 nggak ada. Versi platformnya itu untuk Windows itu terbatas untuk versi Windows 7 atau yang lebih baru. Jadi Windows Vista, Windows XP nggak bisa.
untuk versi platform Android itu terbatas untuk Android 4,4 atau KitKat atau yang lebih baru. Untuk platform web itu terbatas untuk browser yang mendukung HTML5. Dan metode Fasi Sukamotonya saya terapkan pada AI atau Artificial Intelligence. Dan peraturan lalu lintas yang dipakai untuk skor itu hanya dua, yaitu kecepatan sama jarak aman. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah game simulasi sebagai media pembelajaran peraturan lalu lintas dengan simulasi seperti keadaan aslinya. Jadi disimulasikan seperti keadaan aslinya. Dan manfaat penelitian ini pertama dapat menjadi media sosialisasi peraturan lalu lintas. Kedua, dapat memberikan edukasi tentang peraturan lalu lintas dengan media yang menarik dan bebas biaya. Menyediakan simulasi berlalu lintas dengan memberikan gambaran seperti situasi yang sebenarnya. Lanjut ke bab 2. Sistem transportasi ini adalah tatanan transportasi yang terorganisir secara kesisteman yang terdiri dari jaringan transportasi, pelayanan, jaringan prasarana, ruang lalu lintas, simpul transportasi, dan moda transportasi. Dan jenis transportasi juga dibagi lagi, ada darat, air, dan udara. Masuk ke game, saya jelaskan sedikit sejarahnya dari game itu. Game pertama kali itu tahun 1944. Jadi seorang ilmuwan itu membuat sebuah game, mendefinisikannya itu game itu adalah sebuah satu atau sekelompok orang yang saling bersaing untuk membuat strategi gimana caranya buat menang. Tahun 44 sesederhana itu. Kemudian berkembang lagi tahun 1952, seorang mahasiswa membuat game, jadi sudah dalam bentuk digital. Game bentuknya tic-tac-toe atau kalau kita model XOXO gitu. Kemudian tahun 58 lagi kemudian buat lagi game yang bentuknya kayak tenis gitu. Jadi nah itu masih di layar osiloskop zaman dulu tahun 58. Nah, semakin kesini itu perkembangannya semakin luas. Mulai muncul perusahaan game mengalami perkembangan dari 2 dimensi ke 3 dimensi sampai sekarang jadi ada game VR, virtual reality yang pakai kacamata itu. Kemudian dari perkembangannya tadi itu saya diklasifikasikan game itu ada beberapa jenis, yaitu ada game aksi, casual game, edukasi, multiplayer game, pertarungan, petualangan, strategi, dan simulasi. Masuk ke simulasi dapat diartikan sebagai meniru suatu sistem nyata. Jadi dari yang sudah ada itu ditiru, disimulasikan itu ditiru. Gunanya untuk membuat sebuah miniatur yang merepresentasikan dan valid dengan tujuan sampling dan survei statistik pada sistem nyata. Jadi nggak perlu nih capek-capek kita melakukan survei di sistem nyata kalau dengan simulasi bisa disimulasikan. Kemudian simulasi juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu sistem nyata yang sulit diamati bisa pakai simulasi, mampu memberikan perkiraan sistem yang lebih nyata sesuai operasional dan umum pekerjaan. Pengamatan sistem secara langsung yang susah gitu kan, kayak lalu lintas ini kan susah kita melihat posisinya kan terlalu dinamis. Nah itu bisa disimulasikan. Terus solusi analitik tidak dapat dikembangkan. Jadi ketika solusi analitiknya nggak bisa dikembangkan, bisa menggunakan simulasi, terus memudahkan pengontrolan lebih banyak kondisi. Jadi kita bisa coba-coba nih kondisinya ini kalau disimulasikan bagaimana, kondisi ini disimulasikan bagaimana. Kemudian menyediakan sarana untuk mempelajari sistem dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau dengan keadaan nyata itu Pak memerlukan waktu yang cukup lama, dan dengan simulasi bisa dipersingkat, jadi dibuat simulasinya gitu. Oke, masuk ke kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu sebuah ide untuk membuat bagaimana komputer itu dapat berpikir layaknya manusia. Gunanya tentu supaya ya untuk memudahkan
pekerjaan manusia. Jadi komputer nggak perlu capek-capek kita ke perintah atau inputnya yang terlalu banyak, komputer bisa berpikir sendiri. Gampangnya seperti itu. Jadi dia bisa memutuskan dengan kecerdasan buatan yang telah dibuat sebelumnya. Masuk ke Fuzzy Tsukamoto. Jadi masuk inferensi adalah proses penggabungan banyak aturan berdasarkan data yang tersedia. Jadi sistem inferensi itu data ada beberapa data terus digabungkan ke dalam sebuah mesin yang namanya mesin inferensi dan disebut mesin inferensi. Dan untuk Fuzzy Tsukamoto itu penalaran aturan itu secara monoton. Jadi jika ini dan ini maka ini, jika ini dan ini maka ini. Dan setelah hasilnya dapat semua, untuk melakukan hasilnya itu pakai rata-rata terpusat. Jadi seluruh rule tadi dihitung terus dirata-ratakan. Jenis sistem inferensi ada dua, ada forward chaining dan backward chaining. Kalau forward itu dari depan, jadi penalaran dari awalnya dari input. Kalau backward balikan dari belakangnya, jadi hasilnya dituntut berapa inputnya. Oke. Untuk aplikasi yang digunakan itu ada 3. Pertama ada Photoshop. Ini untuk mengolah gambar. Jadi ada Photoshop, ini adalah aplikasi untuk mengolah gambar atau bitmap. Kemudian ada Autodesk 3D Studio Max. Ini aplikasi untuk mendesain sebuah 3 dimensi. Jadi aplikasi untuk membuat objektif 3D. Nah kemudian yang terakhir itu ada Unity 3D. Nah Unity 3D ini adalah salah satu jenis game engine. Jadi salah satu game, untuk membuat game kita perlu sebuah game engine. Nah Unity ini adalah salah satunya. Masuk di bab 3, waktu dan tempat penelitian. Penelitiannya dilaksanakan selama 7 bulan, dimulai dari bulan Maret sampai dengan Oktober, dan berlokasi di Laboratorium Software Engineering Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data ini ada beberapa jurnal. Jadi ada jurnal Fuzzy Set and System for Motorway Motoscopic Simulation Model oleh Yamping Wu. Kemudian itu untuk judulnya. Jadi jurnal itu membuat simulasi lalu lintas. Kemudian untuk jurnal rancang bangun sistem kendali rem, jadi di dalamnya lagi saya perlu jurnal lagi untuk menerapkan metode saya. Jadi menggunakan jurnal rancang bangun sistem kendali rem sebagai penyesuai jarak pada mobil listrik dengan metode Fuzzy Logic. Kemudian data peraturan lalu lintas, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri. Kemudian referensi Fuzzy-nya, Fuzzy Logic, Fuzzy Set, dan terakhir itu Unity Manual, Unity Scripting Reference. Lanjut ke analisis kebutuhan sistem. Untuk hardware ini diambil dari minimal dari Unity. Untuk prosesor, jadi prosesornya Unity perlu Intel 64 bit atau prosesor multicore AMD. Yang saya gunakan itu AMD Atom, jadi masih masuk. RAM 4 GB dan kapasitas ruang kosong hard disk minimal 10 GB. Dan penelitian ini kira-kira satu platform itu pakai sekitar 3 GB-an gitu, jadi masih sesuai. Kemudian software itu OS menggunakan Windows 7, Unity 3D, 3D Max, dan ada Photoshop. Untuk tahapan pengembangan sistem itu ada menggunakan waterfall, metode waterfall. Jadi pertama ke analisis, awalnya dianalisa dulu beberapa literatur yang tadi saya jelaskan, itu dianalisa bagaimana merancang sebuah aplikasi. Kemudian masuk ke perancangan untuk merumuskan apa saja yang harus dibuat untuk pengembangan. Jadi perlu objek 3D apa, gambar itu perlu data-data apa aja. Nah kemudian setelah perancangan selesai baru diimplementasikan. Diimplementasikannya di semuanya berpusat di game engine-nya, di Unity 3D-nya. Nah kemudian pengujiannya ini menggunakan Unity Profiler juga. Jadi di dalam Unity itu ada juga tool untuk menguji, itu menggunakan Unity Profiler. Dan ini berikut adalah landasan peraturan. Saya ambil langsung dari Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ini batas kecepatan, ini jarak antar kendaraan. Kemudian ini data dari Sistem Manajemen Keselamatan Jalan Terpadu milik Korlantas Polri. Jadi jarak dengan kecepatan itu
perlu waktu sekian gitu. Jadi dari ketika kecepatannya 50 km per jam perlu kira-kira sekitar jarak amannya itu mungkin 40 gitu. Masuk ke bab 4. Best Driver. Best Driver adalah sebuah game berkendara yang berfokus pada mengajarkan tentang bagaimana berkendara yang aman di jalan raya dengan cara mensimulasikan pemain itu ke dalam game. Jadi pemain disuruh main mengendarai sebuah mobil sambil diarahkan dengan undang-undang lalu lintas. Kalau jalan begini peraturannya begini loh. Dan berikut adalah perancangannya. Jadi di sini ada menggunakan 3 jenis diagram UML, ada use case, activity diagram, dan sequence diagram. Ini use case-nya. Jadi dari pemain masuk ke mulai simulasi, pilih level, skor tertinggi, tombol lalu lintas, pengaturan, terus keluar. Terus pilih level juga punya sub menu lagi, ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Dan ini adalah activity diagram dari simulasinya. Jadi pemain memulai permainan, terus menampilkan intro, baru masuk ke menu utama. Dari menu utama, ketika mulai simulasi, dia akan menjalankan level 1. Ketika sampai di level 1, ketika semua green point-nya, jadi di level 1 itu pemain cuma kontrol dasar aja, jadi cuma ngambil green point. Ketika green point-nya sudah terkumpul, maka akan langsung lanjut ke level 2. Pemain akan memainkan level 2. Nah, di level 2 ini fokusnya kepada batas kecepatan. Jadi ketika persentase hasil kecepatannya itu nilainya ya, skor nilai kecepatannya itu lebih dari 75, dia bisa lanjut. Kalau kurang nggak bisa, jadi harus ngulang lagi. Masuk ke level 3. Kalau di level 3 fokusnya kepada jarak aman antar kendaraan, sama 7 persentasenya nilainya itu 75% di roll-nya itu. Jadi jika kurang dari 75 dia tidak bisa lanjut. Ketika dia lebih dari 75 dia masuk ke level 4. Nah, di level 4 ini adalah main atau simulasi utamanya. Jadi pemain simulasikan tanpa dikasih pengarahan, jadi langsung jalan aja. Nanti hasilnya berapa dari jarak aman dan kecepatannya. Jika sudah, maka nanti langsung muncul, sistem akan menghitung skor lalu muncul skornya. Ini untuk skornya. Jadi ketika selesai simulasi, nanti sistem akan menghitung skor. Jika skor itu masuk ke dalam 5 besar, nanti pemain bisa menyimpan skornya. Jadi nanti menuliskan nama, itu akan tersimpan skornya. Ini untuk pilih menu yang tadi sama, ada pilih level, mulai simulasi dan lain-lain. Ini pengaturan. Jadi ada juga pengaturan. Pengaturan ini ada untuk grafik. Jadi komputer pengguna kan bisa macam-macam. Nah, di settingan grafik itu bisa dikecilin. Kalau misalnya grafiknya tidak kuat, itu kan bisa dikecilin yang supaya ringan. Dan juga ada suara. Jadi kadang kan orang main kadang biar ada suaranya, itu di setting bisa untuk matikan suara. Ini untuk level 1 yang tadi, untuk green point. Ini level 2 yang batas kecepatan. Ini jarak aman, level 3. Level 4 semuanya, jadi ada jarak aman sama kecepatan. Dan ini adalah sequence diagram simulasinya. Jadi pemain dari mulai masuk ke menu utama, mulai simulasi, main level 1, level 2, level 3, selesaikan simulasi baru menampilkan skor. Dan ini adalah desain interface. Jadi rancangan desain interface seperti ini. Nah, ini dari desain kendaraan. Prosesnya adalah pertama dicari sebuah blueprint. Jadi setiap mobil itu kita bisa nyari blueprintnya, entah dari buku manual dari mobil itu biasanya ada blueprintnya, atau di Google itu juga tersedia. Jadi blueprint ini salah satu contohnya, ini mobil Mazda. Jadi saya cari blueprint dari mobil Mazda, kemudian saya desain di 3D Max seperti ini. Kemudian dari 3D tadi kan masih polos, kemudian saya cari gambarnya ini. Jadi gambar ini bisa diambil dari gambar mobil atau ngambil fotonya langsung. Jadi bisa ngambil gambar dari misalnya untuk brosur promosi itu kan ada gambar mobilnya. Kalau ini dari brosur promosi, jadi mobilnya, atau
ada juga yang dari foto. Jadi karena kesusahan, karena mobilnya mobil lama L300 gitu kan, jadi saya akhirnya cari di Google aja foto L300, saya masukin. Kemudian setelah dikasih tekstur, akhirnya jadi yang seperti di bawah ini. Jadi 3D, ada gambarnya. Dan ini adalah desain jalan. Desain jalan ini penulis menggunakan pertama jalan Slamet Riyadi, terus jalan Ring Road Jembatan Mahkota 2, terus jalan di kawasan Universitas Munawarman. Untuk membentuk sebuah jalan ini, penulis memerlukan pertama petanya. Jadi untuk biar skalanya sama menggunakan peta itu dari Google Map. Jadi Google Map dijadikan patokan untuk bikin jalannya biar sama. Kemudian menggunakan foto juga, jadi bisa survei langsung. Jadi penulis melakukan survei langsung, foto-foto di tempat untuk ambil detailnya. Kemudian ada juga pakai Google Street View. Sekarang di Samarinda kan sudah masuk Google Street View, jadi nggak perlu, kalau untuk yang kelupaan di foto bisa langsung lihat di Google Street View. Ini untuk desain jalan. Kemudian untuk desain bangunan. Nah, berbeda dengan jalan dan kendaraan itu kan utama. Tapi kalau bangunan ini kan nggak ada bangunan, nggak apa-apa juga. Cuma penulis merasa ini juga penting karena bangunan ini sebagai penanda sebuah tempat. Jadi kalau bangunannya misalnya saya buat itu Islamic Center ini kan, nah jadi pengguna ini bisa asik gitu namanya. Jadi ngerasa ini di tepian gitu. Oke. Dan ini implementasi di Unity-nya, ada beberapa komponen untuk dimasukkan ke mobilnya. Pertama ada rigid body. Rigid body ini istilah dalam Unity. Jadi ketika objek diberikan rigid body, komponen rigid body, objek tersebut akan menerapkan objek yang disebut physics atau hukum fisika. Jadi ada gravitasi. Jadi ketika diaktifkan gravitasinya dia akan jatuh gitu. Karena game Base Driver ini full physics, jadi ketika mobil ini nabrak bisa aja ada percepatan turun, ketika nabrak dia akan berhenti seperti itu. Kemudian perlu juga istilahnya collider, ini di Unity juga. Jadi collider ini objek yang digunakan untuk misalnya tadi mobilnya kan saya sudah buat secara 3D, tapi ketika langsung saya masukkan mobil itu ketika nabrak tembok dia akan masuk aja gitu. Nah, diperlukan sebuah objek yang disebut collider itu untuk istilahnya kalau nabrak dia mundur gitu. Jadi kalau 3D masing-masing ada yang secara visualnya pakai 3D, kemudian untuk ketika nabrak itu pakai collider. Kemudian terakhir ini yang paling penting adalah wheel collider. Jadi rodanya itu dihitung masing-masing. Kemudian di sini ada macam-macam, jadi ada masa rodanya berapa, radiusnya berapa, kemudian macam-macam yang bisa diatur dari konfigurasi dari roda ini. Nah, roda ini, jadi mobil ini berjalan betul-betul disimulasikan. Jadi mobil jalan ini ya rodanya yang diputar, bukan mobilnya digerakkan gitu. Jadi betul-betul berasal dari roda. Kemudian ada juga artificial intelligence. Jadi bisa dibilang ini adalah mobil lain yang merepresentasikan pengguna jalan lain. Jadi dalam game Base Driver tidak cuma satu mobil yang dijalankan pemain, tapi ada banyak juga mobil. Nah, untuk mobil ini menggunakan artificial intelligence. Komponennya sama dengan yang di kendaraan pemain tadi. Jadi ada roda, ada rigid body, ada collider. Cuma ditambahkan lagi supaya dia bisa jalan sendiri. Itu pertama yang putih ini. Yang putih ini namanya waypoint. Jadi untuk AI menjalankan sebuah tempat itu kita metodenya macam-macam. Yang saya pakai ini waypoint. Jadi saya buat titik-titik nih. Nah, kemudian mobil itu akan ngikutin garisnya ini. Jadi dia akan jalannya ikutin dia. Jadi kita sudah kasih tahu kalau di sini ada belokan dia belok gitu. Sini belok lagi ke sini, ini belok seperti itu. Kemudian ada lagi yang saya sebut spawner. Spawner ini salah satu cara saya untuk mengoptimalisasi sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya tanpa saya pakai spawner ini, jadi langsung saya keluarkan aja semua mobil AI-nya. Jadi kan seluruh jalan itu kan penuh, jadi dari ujung sana sampai ujung sini ada mobilnya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman akan jadi mubazir kepada sistem. Jadi ketika mobilnya masih di sini nih, yang di ujung sana belum kelihatan, tapi mobilnya sudah ada. Nah itu kan akan memberatkan di sistemnya lagi. Jadi saya buat sebuah spawner, jadi ketika di radius tertentu baru mobil itu muncul.
ketika sudah lewat dari radius itu mobilnya dihilangkan, jadi supaya lebih ringan. Dan ini ada juga, jadi tadi kan untuk supaya A itu supaya tahu dia jalannya ke kiri ke kanan. Nah di sini ada sensor. Nah sensor ini gunanya supaya kendaraan itu bisa mendeteksi objek di depannya. Sebenarnya sensornya itu ada lebih rumit lagi, ada seperti ini, ada di sini, ada di sini. Jadi ini untuk mendeteksi seluruh sekeliling mobil. Cuma itu terlalu rumit, jadi nanti mobilnya bisa belok. Kalau mau nyalip bisa nyalip gitu, tapi untuk sementara ini karena terlalu berat, jadi setiap sensor ini saya berikan metode fuzzy Tsukamoto. Jadi untuk menghitung ketika dia mendeteksi objek di depannya atau ada objek di depannya kendaraan lain, dia akan mengerem. Nah seberapa banyak dia menginjak pedal remnya itu, nah itu menggunakan fuzzy Tsukamoto. Nah itu metodenya. Jadi inputnya ada dua, kecepatan sama jarak. Jadi kecepatannya berapa dan jaraknya yang berdasarkan panjang dari sensor tadi. Kemudian outputnya masuk ke torsi rem. Jadi dari dua itu masuk menjadi torsi rem. Jadi dia menginjak rem itu sebanyak apa. Dan ini adalah kurvanya. Jadi untuk kecepatan ada dua, U rendah, U tinggi, jarak ada U dekat, U jauh, terus torsi rem juga sama, U rendah, U tinggi. Dan ini ada rule-nya, ada 4 rule. Kecepatan rendah, jarak tinggi, maka torsi rem rendah, dan lain-lain. Jadi dihitung menggunakan metode fuzzy Tsukamoto per sensor. Jadi sensornya ada 3, jadi 3 fuzzy Tsukamoto ini jalan di 3 sensor sekaligus. Kemudian dipanggilnya itu setiap frame. Jadi di gamenya ini ketika masuk ada 3 atau 60 frame per second, 60 frame per detik, maka metode fuzzy Tsukamoto ini dihitung 60 dikali 3 per detik. Makanya sangat, kalau saya buat sensornya banyak, maka akan memberatkan sistem. Dan ini adalah perbandingan ketika sensor itu ditempel dengan metode fuzzy Tsukamoto, diberikan metode fuzzy Tsukamoto untuk memperhitungkan seberapa besar dia menginjak remnya itu, dia akan lebih smooth. Jadi ketika dia merem, berbeda ketika tanpa fuzzy Tsukamoto. Jadi ketika dia ketemu objek langsung rem gitu dengan nilai sekian. Nah itu kejadiannya bisa, kalau terjadinya ketinggian dia akan stop masih jauh, udah stop, atau kalau terlalu rendah dia bakal nabrak kayak yang ini. Nah kalau fuzzy Tsukamoto diperhitungkan lagi jarak dan kecepatannya. Kemudian ada juga komponen lainnya, itu ada traffic light. Jadi di game race driver ini ada beberapa persimpangan, jadi memerlukan traffic light. Nah traffic light ini dibuat di Unity, saya buat dinamis. Jadi satu coding itu saya meminimalkan untuk sistem. Jadi satu coding bisa untuk beberapa lampu lalu lintas. Jadi saya buatkan array. Jadi tiap array itu juga punya variabel lagi. Jadi saya bisa atur lampunya itu, lama lampunya per lampu lalu lintas, dan berapa banyak saya bisa juga buat, simpang 3, simpang 4, simpang 5, simpang 6, terserah. Dan ini adalah implementasinya. Jadi langsung. Oke, ini pengujiannya. Pertama pengujiannya menggunakan yang saya bilang tadi, Unity Profiler. Ini untuk versi PC-nya ya. Jadi menggunakan Unity Profiler di sistem penulis. Jadi RAM 4GB, terus prosesor AMD Athlon, VGA GTX 550 Ti. Tetapi game ini kan dia multi platform dan harusnya bisa dijalankan di banyak platform. Jadi saya perlu pengujian nih untuk di beberapa platform, khususnya yang Android, karena tiap Android sistemnya kan beda-beda. Nah maka dari itu saya melakukan, istilah saya itu uji publik. Jadi saya game yang masih belum sempurna, itu masih prototipe-nya, itu saya upload di salah satu grup Busam. Nah setelah memainkan game ini, saya minta untuk mengisi formulir. Jadi bagaimana setelah main ini, bagaimana komentar Anda dengan gamenya, apakah lancar, nge-lag atau dan lain-lain, dan juga sekalian menuliskan kira-kira perlu ditambahin apa gitu, sarannya atau kritik. Nah itu sudah saya lampirkan juga di lampiran, jadi hasilnya sudah saya lampirkan. Dan ini grafiknya, jadi saya buat grafik masih cukup bagus. Jadi
ada 56% itu masih berjalan lancar, kemudian lancar tersendat-sendat itu 24%, dan game terasa patah-patah itu 13% sekian. Dan dari yang saya baca juga ada juga yang tidak berjalan. Jadi di HP Asus yang menggunakan prosesor Intel Atom itu game saya nggak jalan. Alasannya itu dari Unity-nya. Jadi Unity ini mendukung sistem prosesor yang menggunakan arsitektur ARM. Kayak Qualcomm, MediaTek itu menggunakan ARM v7. Nah, sedangkan yang di Intel itu menggunakan x86. Nah, itu juga yang terjadi pada Pokemon Go waktu booming-boomingnya dulu kan HP Asus nggak bisa juga. Nah, Pokemon Go tuh bikinnya pakai Unity juga, makanya sama permasalahannya. Baik, masuk ke demo program. Pertama akan saya demokan dulu yang PC. Nah, ini sudah masuk ke menu utama. Jadi yang saya rancang tadi sudah saya buat seperti ini. Ketika mulai simulasi seperti ini, jadi diberikan penjelasan dulu. Jadi level 1 itu untuk pengenalan kontrol dasar bagi yang pengguna yang masih awam, jadi bisa yang nggak biasa main game mobil bisa mempelajari kontrol dasarnya di sini. Jadi di sini diberikan penjelasan kalau W untuk maju seperti ini. Dan misinya itu untuk ini, untuk mendatangi green point-nya itu. Jadi pada level 1 ini pemain diberikan penjelasan untuk kontrol dasarnya aja, Bu. Jadi ini cuma keliling-keliling aja. Jadi belum masuk ke simulasi. Jadi untuk yang belum pernah sama sekali main game balapan kan pasti kesulitan nih. Jadi di level pertama ini untuk khusus buat kontrol dasarnya aja, untuk belok-beloknya aja, makanya untuk jalan datangi hijaunya ini aja. Kalau sudah, maka berhasil, kemudian bisa lanjut ke level selanjutnya. Robi Banar sudah, Robi Banar, kemudian di level kedua ini masuk ke batas kecepatan. Jadi ini menggunakan ini peraturan pedoman akademik Unmul. Jadi di pedoman akademik Unmul itu di pasal 15, 16, 18, dan 21 disebut bahwa menjalankan kendaraan di dalam kampus itu di atas 30 km per jam merupakan pelanggaran ringan. Jadi di umum nggak boleh di atas 30 km per jam. Aturannya begitu, Pak. Nah, jadi padahal yang bikin game kayak gitu. Nah, ketika dia sudah mau dekat-dekat 30, nah di sini akan jadi warna merah. Nah, pemain juga disuruh ngikutin yang garis biru di peta ini. Nah, di sini ada penjelasan jalannya di mana, kemudian ngikutin garis birunya ini. Nah, ketika dia lebih 30, maka dia minta selalu jaga kecepatan Anda. Jadi suruh diturunin dan jaga hati. Kecepatan aja dijaga, apalagi hati. Kenapa proyeknya IDB masuk ke sini ya? Rob jalannya bolong gitu. Aslinya segini. Jadi ini tempatnya di kawasan Unmul, di depan rektorat, dari depan Ekon, depan rektorat
FP itu ada ICT. Sudah ada orang lewat. Oh siapa? Kapolda. Ini udah ada formasi loh. Anak formasi udah ada. Oh bohong itu bohong. Masa ada tulisan ini? Yang bagus ada tadi itu udah ada. Ini fantastis. Oh iya. Oh, jujur ya. Oke, itu ujungnya Bu. Jadi ketika sudah sampai situ selesai. Nggak ada dulu Pak. Kamu kayak Dendi saudara. Oke. Di sini persentase kecepatan saya itu masih 88%. Jadi 88% di bawah 30, sisanya itu melebihi tadi. Jadi masih bisa lanjut. Maksudnya kecepatan saya tadi kan peraturannya kecepatannya di sampai 30 km Pak. Jadi ketika di bawah 30 dihitung dan persentase saya 88%. Dan di sini bisa baca kalau dia lebih merah dan tambah kurang. ya tambah kurang nilainya Bu. Jadi ketika sudah nilainya kurang dari 75%, nggak bisa lanjut, harus ngulang lagi. Nah, kita lanjut. Nah di sini untuk jarak aman. Kalau gimana pakai jalan? Nah tempatnya untuk jarak aman ini menggunakan jalan jembatan Mahkota 2. Mobil Indonesia banget. Tahu udah kayak gitu orang bawa mobil. Biasa di Eropa kali ya. Kita kemarin kelempar-lempar bunyi-bunyi. Sebelah kiri dulu kan. Sebelah kanan tuh startingnya pasti sebelah kanan namanya. Oh iya tadi. Kalau kan naik motor pasti mobil naik kiri. pertama, tadi kenapa berhentinya di kanan bukan di kiri? Itu tadi nggak parkir Bu sebenarnya. Jadi harusnya dia sambil jalan gitu nih. Kesahnya begitu Bu. Kisahnya. Bahasa bro. Bro, gimana ada mobil kayak gini lah. Rob 100 Rob. Ini kalau yang ini ada kata ulama ada. Kita kemarin salah sih. Kalau di jadi untuk game based level ini saya bagi Bu. Jadi level 1 khusus untuk kontrol dasar, level 2 khusus untuk kecepatan, level 3 untuk khusus untuk jarak aman. Jadi yang peraturan lain jangan dulu, untuk istilah untuk belajar yang utamanya itu di level 4. Jadi baru level 4 ada kecepatan, ada jaraknya berapa. Itu level 3 ini belajar untuk jarak aja. Jarak iya. Bukan kecepatan. Iya. Dan cuma jarak sih ini kan ada marker ketika dia sampai ke kanan dia kalau jadi kasih waktu 5 detik nih suruh balik lagi. Kalau nggak balik langsung gagal. Jadi Anda telah melanggar marka jalan. Jadi harus dari keluar. Polisinya loh, polisinya. Oh iya, apa teman-teman? Sering belajar. Coba balap itu mobil. Jangan. Tidak boleh Bu. Ini itu kendala yang tertib Bu. Nggak boleh ya? Boleh Bu. Saya cobakan nabrak aja Bu ya. Nggak lagi balap mau ditabrak bro. Saya minta balap Kan dia simulasi, nabrak. kan simulasi. Masa mau terbalik lagi. Nah, ketika dia terlalu dekat dia langsung muncul dan sudah terlalu dekat nih sampai nabrak Meninggal. Gagal. Gagal langsung gagal. Oh my god. Kok nggak ada bunyi yang kayak Pak? Sampai selesai. Bang mobil kita kan kayak gitu. Nah, dari kerja Pak. Kan ada apa pesannya aja tadi Bu saya. Ayo kamu kowe yang 4 tar lagi kamu. Parah. Rian itu. Tuh left Rob, left. Coba Pak. Nyelip Rob. Sepi. Kan dalam waktu 5 detik harus balik. Karena garis putih. Go ke dalam itu. Gini kemarin kita ke pasar gini nih. Bu, kita ke pernikahan ibu tuh kayak gini bu. Gerobak kayak gitu ya. Lagi kayak gitu. Lagi Makan teleponnya orang.
belum bisa lanjut ya? Belum bisa lanjut. Jadi harus sampai ujung dengan selamat dan skornya di atas 75%. Oke, kalau gitu ya ini bener deh biar bisa lanjut. Iya betul. Iya. Terus. Kasar Rob. Itu mobil Brian ada di samping. Sekarang harus benar-benar. Kenapa nggak ada mobil saya lewat? Kalau ada mobil saya kan bagasinya bisa dibuka sampai Rob, maki-maki Rob. Rob, maki-maki Rob. Marahin Rob. Lo yang putih kan ada lagi. Mobilnya melanggar lalu lintas di depan. Gripnya plat terus. Iya. Rob, mana stiker tonasanya di belakang? ada plat nomor cuma dikabur-kaburkan. Iya, Garno BI. Bisa. Satu perasa. KT 120 Bawa. Makan. 120 BY. Kayak yang di depan MIPA itu nggak Rob? Rob ini lain yang beruntung tuh gak jalannya. kan nyambung. Final destination. Kok nggak ada orang nongkrong di sebelahnya? Batan donang gitu Orang Rob. di situ ya. Kok agak bosen ya? Bayu. Enggak ngebut. Yang panjang sih jembatannya. Rob kayak biasa Rob. Coba ngebut deh. Yang biasa Rob. Gagal Rio. Jembatannya Jangan ditabrakin. Chipnya mana biji? Jembatan broker nih. Kayak dong Rob, kayak dong. Ngebut aja Gua tapi kalau dia suruh. nabrak. Ngebut aja. Apa dia bilang? Kan Ya. bisa nabrak tuh. Ngebut aja. Ngebut aja slip aja itu. Oh, sini jebol Bu kalau 90. Bensinnya habis. Ngebut aja. Orang di luar kota kok boleh. Kalau pilot apa? Kalau gamenya nggak boleh, berarti gamenya yang sama aturannya. Simulasi harus mendekati dengan kenyataannya. Boleh. Rob, kamu udah mau 60 dikit banget Rob. Apa bilang? Berapa nilainya? Semakin kurang kan dia? enggak Bu. Kan ini jarak ke Iya, aman jarak aja. aja. Berarti nggak Kecepatan ngaruh kan dia kecepatan nggak enggak. ngaruh. Asal penting nggak nabrak toh. Kok makin ribet Rob? 90, Bu Rama biasa 90. Iya. 90 jangan ngaruh juga dia kan. Kan dua. Jadi nggak bosan ngomong itu. Nggak ada sampai Perasaan ada penting dia selamat aja. Yang Loh, kok ada mobil itu tuh? Ah, ini aku suka nih. Ini level terakhirnya. Jadi ini level utamanya. Jadi kecepatan ada, jarak aman ada, ketika nabrak juga ada. Ini tempatnya di Jalan Slamet Riyadi, depan Masjid Darul Nikmat. Nah, di sini ada rambu peraturannya 40 km. Wah, ini kalau JNE mau tampil sini bayar nih ya. Bis mana Rob? Bis Rob, bis. BPD, Pak. Itu Alfamart. Rob, bisnya mana Rob? Bisnya? Bis yang sembarangan muter Rob biasanya. Bis. Mau tampil sini. Iya. Weh. Tadi Wah, BPD. cedana nih. Lain Bu. Oh. Saya rubah. Oh ya harus diubah. Udah kuat. Nah, mesinnya jebol. Jembatan. Ser. Jauh banget Rob, jauh. Masa orang kamu sampai situ. jauh itu ya. Kali itu tuh mepet-mepet. Jangan nabrak Bu. Jauh banget. Ada orang kamu Rob. Nah, aku orang di belakang kepanjangan berapa meter? Kan belakangnya. Kok lama ya? Merah. Oh, Slip. Slip. Rob, jangan kayak gitu Rob, simulasi Rob dan sebenarnya. Sebenarnya diturunin orang nggak mau. Masa kamu jangan dulu mau minum nanti. Kamu ke Nintendo aja sudah. Tarik. Ini kemarin dia nih. Ini
sampai bawah jembatan kan 40. interchange jembatan Muara. Jembatan stres. Ya, iya. Nah, ini Pertamina saya ganti. Ngebut, Bang. Ini kan jalan-jalan umum kan boleh, kalau di atas di bawah 30. Jalan apa ini? Kan jalan utama toh? Oh, oke. Oh, enggak 30 kalau jalan 40. utama. Selama rambutan ada berarti boleh 100 lah, 100. Batasnya sampai 40. Enggak apa-apa. Aturannya kayak berapa? Kamu isi aturan berapa kecepatannya? 40. 40 aja. Itu berhasil buktinya. Lo berhasil Rob. Setelah berhasil, baru masukkan nilai tertingginya. Paling tinggi tadi nabrak-nabrak. Jadi kalau masuk ke 5 besar, sudah dimasukkan inputkan nama dan namanya terbatas ke 3 huruf aja. Wah itu Pak Awang. HRH dong Pak. Pak Awang berarti. Ya itu harusnya HRH. Oke. Awang. Kampanye terselubung nih. Di sini saya tambahkan juga rambu lalu lintas, jadi bisa sambil mempelajari rambunya tadi. Jadi ini saya ambil dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas. Sebenarnya ada banyak sih, lebih banyak dari ini. Di peraturannya itu tebal banget. Nah, di sini ketika diklik, Kalau Bapak merah? karya tulis ilmiah di Kementerian Perhubungan. Ya, pas. Nah, di sini jadi ketika diklik, dia langsung muncul penjelasannya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di peraturan menterinya tadi. Jadi ini langsung gambar rambunya langsung saya ambil dari peraturan menteri. Jadi untuk yang pengen belajar, Gimana? Simulasinya apa ini? ini bukan simulasi, simulasi kan yang tadi kan ada rambu-rambunya dalam simulasi tadi. Nah, bagi yang belum mengerti rambu-rambunya tadi, saya tambahkan ini untuk belajar rambu-rambu. Jadi saya buat menu rambu ini ketika diklik. Oh, ini rambu lalu lintas. Ini larangan masuk bagi mobil bus. Nah, dekati kendaraan di depan dengan jarak sama atau kurang dari 25. Kalau nggak ngerti 5 meter. Deskripsinya seharusnya Tulisannya kan kita mengerti. Berarti deskripsi gitu loh. Stopnya artinya apa? Kan tiap kamu ada description-nya. Mungkin nggak usah dikasih tahu mengerti atau tidak gitu ya. Kembali. Nah, kembali. Tapi nanti orang tanya. Jadi untuk rambunya ini kembali ke menu utama. Berarti yang kan? Skor tertinggi yang tadi, rambu yang tadi juga ini pengaturan. Jadi pengaturan untuk ini kualitas grafiknya. Ya, bisa dikecilin. Suara. Ini lampu dari mana kamu ambil? Menakutkan. Dari film sih, Bu. Jadi suara bisa dinyalamatiin. Nah itu, kita buat sendiri Pak, dia buat musik lagi lah. Untuk web kurang lebih sama. Jadi cuma dia berjalan di bukan Pak. Kalau di Unity dia ada player sendiri namanya Unity Web Player. Sebenarnya Unity juga mengembangkan untuk natifnya web pakai OpenGL ES. Cuma itu masih dikembangkan, jadi masih banyak, masih terlalu berat, jadi masih worth it yang Unity ini. Error. Harus connect internet Bu. Oh yaudah nggak usah. Jadi dia harus update Unity web. Kalau yang Android saya langsung tampilkan di HP aja Bu ya. Suruh Purama main. Iya Pak, kalau Android dia kan pakai TOS, jadi pakai pedagang. Jadi kurang lebih sama. Buka. Terus pada mobil ibu. Arahkan untuk Cepetin mobil depan. yang ke sini. Ini biar yang ke sana bisa nggak? Nggak bisa Pak. Bisa. Ah Bapak di pamer HP. Beli alatnya. Jadi sama
sama persis, cuma ada beberapa yang saya rubah. Jadi yang bagian memberatkan saya hapus. Jadi kayak pohon-pohon itu kan memberatkan sistem. HP kadang masih untuk yang speknya masih RAM misalnya 1 GB itu masih keberatan. Kemudian inputnya kalau di sini kan pakai keyboard, ini saya rubah pakai mouse sama pakai sensor. Jadi sensor gyroskopnya akselerometer dari HP ada sensornya. Nah ini untuk belok, jadi beloknya tinggal dimiring-miringin aja HP-nya. Iya. Kalau anjing automatic ini ya. Kurang lebih sama sih Pak dengan yang di desktop tadi. Jadi saya kira cukup untuk demo. Langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya pertama, Unity 3D sebagai game engine mampu mengimplementasikan konsep simulasi 3D ini ke dalam sebuah game dan dibuat ke beberapa platform berbeda. Padahal juga menggunakan metode fuzzy yang dipanggil setiap detik. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa pengereman yang ditambahkan metode fuzzy Tsukamoto dalam simulasi base driver membuat pergerakan AI khususnya dalam pengereman itu lebih teratur, sehingga dapat diasumsikan metode fuzzy Tsukamoto dapat diterapkan dalam sistem pengereman kendaraan. Kemudian perhitungan menggunakan metode fuzzy Tsukamoto tidak memberatkan sistem walaupun perhitungan tersebut dilakukan per frame per sensor. Masuk ke sarannya sebenarnya ada berapa? Pertama, optimalisasi sistem dapat lebih ditingkatkan. Jadi di Unity sendiri sebenarnya masih banyak teknik optimalisasi, ada occlusion pooling, level of detail. Nah, cuma karena keterbatasan hardware saya, jadi nggak kuat. Jadi untuk membuat occlusion pooling misalnya itu perlu waktu sekitar 12 jam. Jadi dia kayak merender gitu, baca semuanya 12 jam. Ketika saya coba di komputer saya blue screen. Nomor 2, dapat ditambahkan lebih banyak jenis kendaraan. Jadi kendaraannya kan khusus mobil, mobilnya juga cuma 7 jenis. Mungkin bisa ditambahkan kendaraan, terus juga sepeda motor, mungkin ada sepeda dan orang gitu misalnya. Kemudian ketiga, ditambahkan lebih banyak level. Nah itu yang banyak dikritik dari yang saya posting di Facebook. Dan tambahin levelnya dong, jangan cuma 4 gitu ya. Kemudian yang keempat, metode yang diterapkan dalam hal ini dapat ditingkatkan. Kalau tadi itu kan hanya waypoint, jadi jalannya ya itu aja yang sudah ditarik garis. Kalau menggunakan nav, ada juga di Unity yang namanya nav mesh. Jadi nav mesh ini kayak dia bisa baca jalannya itu, jadi dia bisa baca ruang dari jalan itu di mana-mana aja. Jadi nggak perlu kita arahkan, dia bisa mengarahkan sendiri. Itu dalam Unity-nya udah ada. Kemudian yang kelima, platform yang digunakan dapat dikembangkan menjadi lebih banyak lagi. Kan tadi itu cuma web, Android sama Windows. Nah mungkin bisa dikembangkan di Unity kan masih bisa juga dikembangkan ke iOS, Windows Mobile, Tizen OS, BBOS, macOS, Ubuntu OS dan lain-lain. Masih banyak. Oke, saya kira itu cukup presentasi dari saya. Silakan untuk dulu. Ambil kesempatan yang duluan datang dulu ya, Mas Jenal ya. Berapa aja Pak? Iya. Oke, Saya masih ada nih. Bapak saya ngajak di jam 11 dulu, itu ada waktu plus ya, sama kandungannya. Oke. Oke, untuk Robi ya, namanya di proposal kemarin memang mengindikasikan gamenya yakin, tapi itu tidak temukan kesimpulan. Coba mau pada kesimpulan itu nggak cerita tentang edukasi selama. Iya, kan waktu proposal kemarin kan ibu bilang kalau edukasi itu harus penelitian lagi. Nah makanya saya diskusi dengan pembimbing. Oh ya sudah, kita udah edukasi deh, sosialisasi aja mungkin gitu. Makanya nggak saya masukkan. Jadi yang berhubungan dengan edukasi, makanya di judul saya kan kemarin membangun game edukasi kan. Itu saya bilangkan semua. Karena ibu bilang kemarin waktu proposal kalau edukasi itu perlu penelitian selanjutnya lagi. Gitu. Terus semua itu apa tadi diganti apa? Sosialisasi undang-undang lalu lintas. Ada nggak di kesimpulan? Ada sih.
Jadi kesimpulan itu adalah menjawab masalah. Masalahmu itu kan yang tadi kan untuk mensosialisasi kan. Artinya di dalam game itu nanti hasilnya berapa tinggi sosialisasi atau berapa berhasil sosialisasi yang digunakan atau yang dilakukan menggunakan media game itu. Ya itu 1, 2, 3 itu harusnya jawab masalah yang di depan di bab 1. Rumuskan masalah ya. Maka dirumuskan permasalahan yang dibahas adalah bagaimana merancang sebuah aplikasi simulasi media pembelajaran memberikan pembelajaran berlalu itu masalah penelitian bukan? Memberikan pembelajaran berlalu lintas sebagai media sosialisasi peraturan dan perundang-undangan. Tak ada yang kutemukan dalam kesimpulan. Artinya menjawab nggak dengan permasalahan penelitianmu? Kamu terlalu fun, lupa dengan tujuan awal. Iya. Atau memang tidak terpikirkan bahwa penelitian ini adalah menjawab ini masalah yang ditulis di depan. Sebenarnya ibu lihat ada jawabannya, cuma kamu tidak tulis di sini secara rinci tujuan ini apa. Karena kamu bilang di sini adalah memberikan pembelajaran berlalu lintas, kan ada tadi ibu lihat. Per tahap, misalnya 1 untuk kecepatan, 2 untuk jarak, 3 untuk belok kanan belok kiri misalnya ya. Dibuat di kesimpulan. Jadi di dalam penelitian ini pada tahapan sosialisasinya pada fase 1 mengajarkan apa, pada fase 2 mengajarkan. Jadi per poin fase itu. 3. Itu kesimpulan penelitian bukan itu yang tahu itu ya, sepengetahuan ibu aja yang itu benar. Ini benar apa enggak? Kamu sendiri yang tahu kesimpulannya. Tuh ya. Ini masih saya tahu deh. Oke ya. Ini masih saya sama. Itu 1. Kedua, bahasa dalam kesimpulan. Bahasa dalam kesimpulan kamu buat di nomor 1 tuh ya misalnya ya. Unity 3D sebagai game engine mampu mengimplementasikan konsep simulasi 3D dalam sebuah game dan dapat dibuild. Dibuild apa maksudnya? Dibangun ke dalam beberapa Apa? platform. Dibuild itu bukan dibangun. Tapi istilahnya dalam Unity itu membuild. Jadi kalau di dalam Ya kalau bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia digabung itu kayak apa? makanya saya bingung bahasa Indonesianya dari Unity, makanya saya pakai istilahnya dari Unity-nya langsung. Kalau di Unity, kalau dari game terus mau ke platform lain itu build. Kalau bahasa Inggris apa? Kalau dibangun. Build. No. Dibangun. Apa maksudnya dibangun? Build. Hah? Pasif Oh, loh ya. sorry. Aku ngelempar. Pasif. Kalau ngomong lagi. Gimana kuenya? Kalau pasif ada apanya di depannya? Kira kotak keempat. Ya jadi kalau memang mau pakai bahasa Inggris lah yang benar. Mau bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia benar. Nggak ada di build itu apa dibully kan? Ya, artinya enggak ya. Kalau memang mau pasif gunakanlah was build misalnya, ya. Atau kalau memang mau Indonesia ya dibangun atau dikembangkan. Dikompilasi. Compile Ya, kompilasi. itu kan kompilasi jadi dikompilasi kan, compile kan. Ya, kalau bahasa coding compile. Sama kayak bahasa builder. Jadi Kalau bahasa panasnya. ini karena kesimpulan orang kadang-kadang baca ini kan terlalu banyak tuh nggak dibaca orang langsung baca kesimpulan harus benar satu kesimpulan dua abstrak saat terbalik ya, 1 abstrak 2 kesimpulan. Jadi abstraknya ini ibu lihat sudah diperbaiki sih bukan dari semua masalah ya. Abstraknya kamu minta tolong siapa? Teman-teman sih ngumpulin. Abstrak itu ikut anda ini. Abstrak kamu nih ceritanya jumlah kecelakaan setiap tahun terus terjadi peningkatan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas. Diperlukan sebuah media yang memberikan pemahaman kepada masyarakat. Itu
tidak ada dalam kesimpulan. Kalau tahu aja di abstrak ada kan? Maksudnya abstrak dan kesimpulan tidak jauh beda. Makanya di dalam kesimpulan kamu ada cerita bahwa media ini adalah mengurangi kecelakaan itu. Bahasanya dibedakan. Cuman yang ini tidak ditemukan dalam kesimpulan tadi ya. Kesimpulan bahwa ini bisa menjadi simulasi ya kalau bilang tadi kan, atau sosialisasi supaya mengurangi kecelakaan. Sebenarnya tanda kutip juga Bang. Belum tentu juga kan. Pengaruhnya apa untuk Iya. kemerdekaan? Tapi kalau untuk Sosialisasi kan tidak perlu ada pengaruh. Maksudnya dia cuma media doang kan? ya ini sosialisasi masyarakat aja, tidak ada dua kecelakaan. Ya makanya saya tandai. Dia hanya berasumsi bahwa dengan sosialisasi kecelakaan akan berkurang, tapi belum tentu juga kan tidak. Tidak ada kegiatan tertentu. Hanya untuk memberikan kesadaran saja, memberikan kesadaran kepada pengguna lalu lintas. Hah? Oh kalau saya mah tetap nanti terlambat kok. Tahu jaraknya tadi berapa meter? Wah jauh banget, bisa ditahan orang. Lagi nyalip, motor nyalip. Oke ya. Jadi yang nomor 1 tadi membuat orang menjadi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu aja. Sosialisasi itu tujuannya itu. Dari tidak tahu menjadi tahu, dia mengikuti apa enggak bisa sama dia kan. Itu 1 di abstrakmu ya. Jadi tidak perlu harus jumlah kecelakaan itu tidak ngaruh tapi apa-apa. Kedua, game simulasi membawa pemainnya seperti dalam situasi lalu lintas kota Samarinda dengan suasana jalan banyak negara lain yang ini kalimatnya di abstrak itu terlalu panjang. Siapa pengaruhnya ke bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya yang udah dulu jadinya. Nggak ada ceritanya kompleks, kan bahasanya itu kan simple complex sentence, makanya dia kalimatnya kan compound complex sentence, jadi bertumpuk-tumpuk, ya. Tolong diperbaiki, pendekkan kata-katanya, bahasa Inggrisnya lebih simple. Ketingkat jadi bahasanya kalau di bahasa Inggris kan, ya. Ini kan coba lihat bahasanya ada that di sini, kemudian ada with. Kemudian with many, ada lagi with lagi, with-nya sampai 3 kali dalam satu kalimat. Itu karena tadi apa bertingkat-tingkat bahasa Indonesianya. Terus di dalam chapternya ada fascination. Fascination itu nggak boleh, itu harus ada subjek dulu di depan, kalau ada kata kerja di depannya. So ini bahasa Inggrisnya abstraknya diperbaikin ya semua. Nah ini lagi bahasanya untuk menjaring banyak pengguna, kamu buat to capture more user. Masa capture? Kalau bahasa Indonesia tadi menjaring, kalau diterjemahkan kalau menjaring jadi capture. User di capture gitu, nggak mungkin. Too interested, boleh untuk menarik pengguna, ya? Atau bahasa apa supaya penggunanya ya untuk melibatkan pengguna, untuk menarik pengguna. Jangan untuk menjaring, akhirnya capture di situ. Terus yang keyword itu artinya apa coba? Kunci. Kalau ibu bikin Android, dapat nggak ini? Kalau ibu tulis web di itu, tulis dapat nggak ini? Keyword itu memudahkan orang untuk dapat materi ini. Jadi kalau misalnya saya tertipkan kata kunci itu keluar apa minimal tidak terlalu banyak apa namanya yang noise-nya ya, yang tidak relevannya. Jadi dokumen yang saya cari benar-benar keluar tuh relevan dengan yang saya tulis dengan keyword. Keyword itu memudahkan untuk menemukan dokumen ini atau permainan ini. So artinya kamu tadi bilang kan simulasi lalu lintas itu lebih keyword. Game simulasi lalu lintas ya.